Widya Julianisi dengan 3 NIM terakhir 109. Perkenalkan, saya Widya Sastri dengan 3 NIM terakhir 143. Perkenalkan, saya Sri Indriani dengan 3 NIM terakhir 155. Perkenalkan, saya Mila Sumatri dengan 3 NIM terakhir 156. Saya Sigardi dengan 3 NIM terakhir 154. Perkenalkan, saya Aida Suhani dengan 3 NIM terakhir 129. Perkenalkan, saya Eka Dalmiasi dengan 3 NIM terakhir 128. Kami di sini akan membahas dengan tema observasi dan wawancara tentang penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di pergaulan. Berikut ini adalah hasil dari wawancara kelompok kami. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Saya ingin menanyai pendapat Kakak tentang bahasa Indonesia. Sebelumnya dengan Kakak siapa ini? Saya Muhammad Zakardiansyah, Dari Prodi? Ekonomi Pembangunan. Saya ingin menanyai Kakak tentang pendapat Kakak mengapa remaja sering menggunakan bahasa gaul daripada menggunakan bahasa Indonesia baku. Iya, menurut pendapat saya pribadi, sebenarnya dalam pergaulan antar remaja itu kan di dalam pendidikan mereka sendiri di sekolah atau di kuliah sebenarnya bahasa Indonesia itu pasti pernah diajarkan. Cuma karena memang penggunaan bahasa Indonesia yang baku itu susah, tidak segampang bahasa gaul gitu. Dan juga kondisi masyarakat dan pergaulan lingkup pergaulan mereka yang memang sebagian besar remaja itu lebih suka dengan hal yang up to date, suka dengan hal-hal yang mengikuti perkembangan zaman dengan hal-hal yang simpel dan praktis. Itu menurut. Begitu ternyata pendapat Kakak. Terima kasih ya Kak, Kakak sudah mengganggu waktu Kakaknya. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Iya, boleh perkenalan namanya siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Taliana Matadia, saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Ya, saya mau minta tanggapan Kakak, mengapa remaja sering menggunakan bahasa gaul daripada menggunakan bahasa Indonesia baku? Oke, mengapa pemuda lebih sering menggunakan bahasa gaul ya daripada bahasa baku? Menurut saya, karena seiring berkembangnya teknologi saat ini dan mudahnya untuk mengakses internet, pemuda itu lebih mengenal bahasa-bahasa tren atau bahasa gaul saat ini. Ya, dari mengenal tersebut, remaja tersebut mengikuti dan mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari untuk pengucapannya. Dan bahasa baku sendiri itu tergolong bahasa yang sangat sulit untuk dilafalkan oleh pemuda, dan pemuda itu memilih bahasa yang simpel dan menurutnya itu mudah untuk diucapkan. Oleh karena itu, pemuda itu sering menggunakan bahasa gaul daripada bahasa baku. Dan bahasa baku itu juga di kalangan pemuda itu tergolong bahasa yang sangat keren gitu sih menurut saya. Iya, makasih Kak atas waktunya. Iya, sama-sama. Hey guys, di sini aku mau nanyain kepada salah satu mahasiswa, apa sih peranan bahasa Indonesia dalam bahasa pergaulan? Yuk, ikuti aku yuk. Hey Kak, belum tahu sebentar nih? Iya, boleh. Kakaknya dari prodi apa? Terus siapa namanya kalau boleh tahu? Namaku Warsa Farahmaya dari Prodi Pembangunan. Di sini aku mau tanya nih, apa sih peranan bahasa Indonesia dalam pergaulan menurut pendapat Kakak? Menurutku bahasa Indonesia ini bahasa nomor 1 dari banyaknya bahasa daerah ya. Bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nomor 1 dari banyaknya bahasa daerah. Terus memudahkan juga komunikasi satu sama lain karena kan juga bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional. Makasih buat pendapatnya dan makasih juga ya Kak buat waktunya. Terima kasih, sama-sama.
Jadi kita generasi milenial tentunya dalam berbahasa Indonesia itu amat sangat penting, karena kita sebagai generasi milenial harusnya menerapkan bahasa Indonesia itu dalam kehidupan sehari-hari guna untuk melestarikan bahasa tersebut. Jadi ketika kita generasi milenial, kita tuh sudah dibekali dengan bahasa Indonesia yang sudah kader dan sudah terteratur gitu, kayak sudah sesuai gitu Kak. Terima kasih. Hai Kak. Hai. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Jadi di sini saya mau tanya-tanya, boleh nggak? Boleh banget dong. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiasa Munjiwanti dari Prodi Teknik Industri Universitas Sriwijaya Madura. Oke, baik. Jadi di sini saya mau tanya nih, menurut kakak, apakah bahasa gaul itu dapat mempengaruhi ketidaktepatan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Oke, menurut saya jika seseorang menggunakan bahasa gaul dalam percakapan ataupun berkomunikasi sehari-hari dengan keluarga, teman maupun saudara, itu akan mendorong seseorang untuk mengucapkannya berulang kali. Dan dalam pengucapannya dia tidak akan memperhatikan apakah pengucapan saya ini sudah baku atau belum. Nah, dari ketidakbakuan itu maka akan mendorong juga mendorong juga kita untuk melakukan percakapan bahasa Indonesia yang kurang baik dan kurang benar. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Halo Kak. Hai. Maaf mengganggu waktunya. Di sini aku mau bertanya, boleh nggak? Boleh. Sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu? Oke, perkenalkan, nama saya Hermisa dari jurusan Teknologi Industri Pertanian angkatan 2022. Baik. Saya mau bertanya, menurut Kakak, apakah bahasa gaul dapat mempengaruhi ketidaktepatan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Menurut saya, kalau bahasa gaul itu mudah untuk berkomunikasi. Bahkan tidak semua orang mengerti apa maksud atau arti dari bahasa tersebut. Maka dari itu, remaja lebih memilih bahasa gaul untuk berkomunikasi terhadap temannya. Bahkan bahasa gaul itu dibawa ke kehidupannya masing-masing, kehidupannya sehari-hari gitu. Jadi karena bahasa gaul itu bahasa Indonesia menjadi asing. Bahkan para remaja menganggap kalau bahasa Indonesia itu adalah kuno. Bahkan bisa menurunkan derajat bahasa Indonesia tersendiri. Habis itu penggunaan bahasa gaul itu bisa mengurangi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal di kalangan kita, di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan sekolah, itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu kalau menurut saya. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama.